Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hafsan di channel Ruang Tentor ini. Jadi pada video yang ke-18 ini teman-teman, khusus pembahasan soal figural. Nah, di sini kita akan menyajikan 14 nomor soal ketidaksamaan gambar ya. Dengan rincian 10 nomor akan kita bahas dan 4 nomornya akan kita jadikan oleh-oleh seperti biasa. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 132 ya. Untuk nomor ini kita tidak apa-apa langsung bahaskan saja. Nanti di soal berikutnya kemudian kita berikan kesempatan kepada semua untuk mencoba mengerjakan dulu sebelum kita bahaskan ya. Coba diperhatikan di sini, tentukanlah satu gambar yang berbeda dengan gambar yang lain ya. Di sini ada huruf A, F, Z, E dengan N. Nah, kira-kira logika kata kunci yang bagaimana yang kita gunakan untuk mencari gambar yang berbeda? Nah, di sini kita bisa menggunakan ya, kita bisa menghitung banyaknya garis yang membentuk dari masing-masing huruf yang disediakan. Misalkan begini, untuk bagian A, di sini ada 3 huruf ya, ada 3 garis yang bisa kita gunakan. Ini yang pertama 1, 2, 3 ya, berarti ada 3 garis pembentuknya. Kemudian bagian B, ada 1, kemudian 2, yang ini 3 ya. Berarti ada 3 garis juga yang membentuk. Ini bagian C, ini 1, 2, 3 ya. Ada 3 garis. Kalau bagian D, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 garis pembentuknya. Kalau bagian E, 1, 2, 3 ya. Ada 3 garis membentuk. Berarti yang berbeda cuma bagian delta ya. Ada 4 garis membentuknya, yang lainnya 3. Oke, untuk soal berikutnya teman-teman, kita persilakan semua untuk mencoba mengerjakan dulu ya. Kita beri waktu durasi 10 detik. Ya, silakan. Oke, apa jawabannya di sini teman-teman? Coba kita perhatikan ya. Di sini masih kata kesamaan gambar. Ya, kira-kira bagaimana logika atau kata kunci yang teman-teman semua gunakan untuk menentukan gambar yang berbeda? Nah, ini sebenarnya soalnya adalah tentang rotasi berlawanan arah jarum jam. Untuk memudahkan kita menentukan di rotasi dari mana ke mana, kita bisa menggunakan bantuan seperti ini teman-teman. Misalkan ini saya beri simbol ya, angka misalkan. Ini 1, di sini 2 ya. Terus jadi semua gambar segitiga seperti ini kita beri 1, ini 2 ya. Kemudian ini 1, ini 2. Terus ini 1, ini 2. Kemudian yang ini 1, yang di sini 2. Nah, coba kita rotasi ya. Kita coba rotasikan berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, kalau kita rotasikan berlawanan arah jarum jam, maka angka 1 mendahului angka 2. Begitupun yang ini. Ya, angka 1 mendahului angka 2. Kemudian ini kita putar juga seperti ini. Sama ya. Nah, kalau bagian delta teman, kalau kita rotasikan seperti ini, maka justru 2 ini mendahului 1. Berarti ini harusnya, kalau 1 mendahului 2, harusnya kita rotasikan searah jarum jam. Seperti ini harusnya untuk bagian delta. Kalau bagian error, ini ya, berlawanan arah jarum jam juga ya. Dan 1 mendahului angka 2. Jadi yang berbeda adalah delta ya. Oke, next nomor 34. Silakan. Ya, oke, waktu habis. Kira-kira logika bagaimana yang kita gunakan teman-teman? Kalau misalkan teman semua menghitung banyaknya garis ya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis di sini. Ini 2. Kemudian di sini 4. Yang di sini 3. Ini berurut 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mau menggunakan banyaknya bilangan ganjil, maka 5 dengan 3 masuk. Kalau bilangan genap, ya BCD masuk. Berarti untuk urutan ataupun angka yang digunakan tidak bisa digunakan di sini teman-teman. Ya. Maka yang bisa digunakan di sini adalah kesejajarannya. Ini harus sejajar seperti ini. Ya, ini juga sejajar.
Ya, antara garis pendek dengan garis panjang di sini harus sama sejajar pembentuknya, arahnya atau dimulainya garis tersebut. Ini juga ya, ini juga sama, yang ini juga. Kalau bagian A di sini tidak sama ya, malah yang garis pendek di sini dia di sini teman-teman. Ini yang di sini, jadi tidak sejajar seperti itu ya. Berarti yang berbeda adalah bagian alfa. Oke, next, silakan. Ya, 135 ini sepertinya cukup mudah ya. Kita langsung mendapatkan kata kunci yang digunakan, yaitu yang warna hitam di sini harus berlawanan ya, kecuali delta ini ya. Kalau delta di sini dia justru sejajar atau searah ya. Ini berlawanan, ini juga berlawanan ya. Kemudian B juga berlawanan dengan A juga berlawanan. Berarti yang tidak termasuk ya delta ya. Oke, next 136 silakan. Ya, 136 ini juga cukup mudah ya. Langsung kelihatan apa kata kunci yang digunakan. Nah, di sini kita perhatikan antara kotak di sini ada satu pasangannya, hilang satu sisi dari kotak tersebut ya. Jadi di sini ini hilang ya. Kemudian kalau bagian B justru ada dua yang hilang ya. Ini ada dua yang hilang dari kotaknya gitu ya. Oke, kemudian kalau di sini cuma satu, ya ini termasuk. Ini juga cuma satu yang hilang. Dengan yang error, cuma satu yang hilang ya. Berarti yang tidak termasuk atau yang beda adalah Bravo ya. Oke, next silakan. Ya, nomor 137 ini juga cukup mudah ya. Kita langsung dapatkan apa kata kunci yang digunakan untuk mencari perbedaannya ya. Yaitu kita bisa perhatikan di sini, kita langsung perhatikan yang bulatan hitam ya. Kalau bulatan hitam ini ada di antara garis ya, apa ini ya, simbol ya semacam bulatan hitam dengan tanda panah ya. Dia di antaranya seperti itu. Begitupun yang di sini, dia di antaranya. Kalau bagian C ini tidak ya, ini justru di antara silan dengan tanda panah. Harusnya di sini ya, bagian delta ini di antaranya dengan bagian error. Berarti yang berbeda adalah Charlie ya. Oke, next 138. Ya, 138 ini jawabannya adalah alfa ya. Yaitu yang lainnya ini B, C, D, E merupakan huruf vokal ya. B bagian A ini bukan. Oke, jelas ya. Next silakan. 139. Ya, oke. Untuk nomor 139 ini kira-kira apa kata kunci yang bisa kita gunakan? Kalau kita mau menghitung banyaknya garis, coba ya. Ini 1, 2, ada 2 ya. Ini 1, 2, 3, 4, ada 4 garisnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian delta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau bagian error, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 garisnya. Dan semuanya bilang genap ya. Nah, berarti kita tidak bisa juga menggunakan angka ini, teman-teman. Ya, lalu bagaimana pola yang digunakan? Yaitu kita menarik, kita perhatikan, ya garisnya ini ditarik apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas seperti itu. Nah, yang berbeda di sini adalah Charlie. Ya, kenapa? Karena bagian C ini dia justru menarik garis dari bawah ke atas seperti itu ya. Dimulai dari bawah. Kalau yang lainnya ini dimulai dari atas, yang di sini A, B, D dengan E. Oke, jelas ya. Next silakan. 140. Ya, 2 nomor lagi ya sebelum kita berikan oleh-oleh.
Ya, diperhatikan di sini, ini juga cukup jelas ya. Kita perhatikan angkanya berurut. Ya, ini kalau bagian alfa, 1, 2, 3, 4, 5 ini berurut. Kalau bagian B, 1, 2 ini tidak berurut ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah berurut begitu. 1, 2, 3, 4, 5 termasuk juga ini 1, 2, 3, 4, 5 ini juga termasuk. Jawabannya bravo ya. Ya, ini nomor terakhir sebelum kita berikan oleh-oleh. Ya, apa jawabannya di sini teman-teman? Jawabannya adalah alfa ya. Kenapa? Karena di bagian BCDE ini ada satu bulatan hitam di luar dari bangun datar. Yang ini. Ya, ini di luar juga, ini juga di luar bangun datar. Di luar bangun datar, kalau bagian A tidak ada lingkaran yang terletak di luar bangun datar ya. Oke, untuk berikutnya ini ada 4 nomor oleh-oleh teman-teman kita berikan. Tapi sebelumnya semua yang belum mengikuti SKD bisa latihan lagi di SKD agar masukkan kode promo Ruang Tentor ya. Oke, ini oleh-oleh pertama, silakan ya. Jalankan dulu barang 5 detik. Oleh-oleh kedua, tempat 3. Oleh-oleh ketiga, atau 4. Dan ini adalah oleh-oleh keempat ya, soal terakhir 145. Jadi silakan teman semua dikerja ya dengan sepenuh hati. Kemudian kalau berkenan, bisa dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini ya. Nanti kita koreksi berikan kunci jawabannya. Oke, sekarang untuk sementara sampai dulu ya. Semoga teman semua bisa lulus tes ya pada tes CPNS tahun ini. Dan diberikan dan menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.